Sesuai janji yang udah ditagih sama banyak orang, hari ini kita akan bahas tentang dampak negatif membeli peripheral yang murah. Ya, ini adalah video sambungan dari yang sebelumnya kita udah ngebahas tentang dampak negatif membeli komponen PC murah. Jadi komponen itu adalah hal-hal inti yang ada di sebuah PC, karena tanpa sebuah komponen ini PC-nya nggak bisa nyala. Tapi kalau peripheral beda. Dia adalah aksesoris tambahan, di mana tanpa peripheral pun PC-nya masih bisa nyala, walaupun mungkin fungsionalnya jadi terbatas. Peripheral ini umumnya adalah part eksternal yang harus dihubungkan manual ke PC, bisa lewat USB atau kabel lain macam HDMI, atau bisa juga lewat wireless seperti Bluetooth atau Wi-Fi. Dan peripheral yang akan kita bahas hari ini adalah mouse, keyboard, headset, speaker, mikrofon, webcam, dan monitor. Yang paling umum-umum aja lah ya. Dan ini pun pembahasannya juga tentang membeli barang murah, bukan tentang kelas entusias yang harus pakai custom keyboard atau custom speaker dan sejenisnya. Enggak, ini tentang barang murah. Jadi biar orang-orang yang duitnya terbatas ini punya gambaran apakah worth it untuk beli yang murah-murahan aja, atau lebih baik tambahin dikit biar dapat yang bagusan. Tapi kalau memang pengen nyaman, nggak bisa dihindari, belinya jangan yang murahan gitu ya. Yang bagus agak mahal nggak masalah. Seperti keyboard kecil tapi canggih, Asus ROG Valcata. Udah kecil bisa dibelah jadi dua lagi. Menggunakan switch canggih hot swappable ROG HFX V2 Magnetic Switch dengan ROG Hall Sensor yang bakal bikin keyboardnya enak banget dipakai bre. Performance-nya nggak usah ditanya, tri-mode connectivity dengan ROG Speednova 8K wireless technology, plus fitur cakep seperti rapid trigger toggle dan multifunction wheel, serta desainnya yang cakep banget. Selengkapnya cek link di bawah. Oke, kita mulai dari headset. Tentu saja semakin mahal harganya akan semakin bagus kualitas audio yang dihasilkan. Tapi untuk audio, penilaian bagus dan jeleknya ini lebih banyak ke arah subjektif gitu ya. Nggak ada angka yang bisa kita lihat seperti ngukur performance FPS atau temperatur. Itu kan bisa dilihat tuh mana yang bagus, mana yang kurang bagus. Tapi kalau audio nggak bisa bre, nggak ada angka ukurannya. Semuanya tentang cocok atau enggak di telinga kita. Saya bilang bagus, belum tentu bagus buat kamu. Emang sih kalau mau dibahas lebih detail, ada standar tertentu bahwa lagu segini itu frekuensinya lebih baik sekian dan seterusnya gitu ya. Ribet banget, dan hanya orang-orang tertentu aja yang telinganya cukup sensitif untuk bisa membedakan perbedaan suara yang kecil-kecil itu tadi. Tapi untuk kita yang nyari barang murah, hal itu sudah di luar kemampuan telinga kita. Jadi akhirnya kembali lagi asal cocok dengan kuping kita. Kamu suka dengan bassnya, kamu suka dengan treble-nya, ya udah kenapa enggak, walaupun harganya murah. Tapi ada satu hal berdasarkan pengalaman saya yang menyebalkan tentang headset yang murah. Jadi yang namanya headset itu komponen paling gampang rusak adalah earcup-nya. Mau yang headset murah ataupun mahal, earcup-nya banyak banget yang cepat ngelupas. Sebenarnya solusinya gampang, beli aja earcup pengganti. Masalahnya untuk headset murah jarang ada orang yang jual earcup spare-nya bre. Biasanya para pedagang earcup itu fokus jualannya adalah untuk headset yang mahal. Iya, karena harga earcup-nya juga lumayan mahal. Dan ini kejadian persis barusan di tempat saya. Ada headset murah, earcup-nya udah ngelupas semua. Jadi akhirnya saya cari earcup pengganti yang kualitasnya agak bagus, nggak mudah ngelupas gitu lah ya, biar awet. Tapi ternyata harga earcup lebih mahal dari harga headsetnya, karena saya harus beli punyanya headset lain yang harganya memang mahal. Jadi nggak ada yang jual dedicated untuk headset saya karena terlalu murah, nggak ada yang jualan. Jadi akhirnya harus cari yang ukurannya hampir sama, di mana itu adalah punya headset yang harganya jauh lebih mahal, otomatis harga earcup-nya juga mahal. Jadi kalau beli headset murah yang bener-bener tipe sama mereknya itu nggak terkenal gitu ya, mungkin dia awet-awet aja karena memang headset ini jarang rusak gitu ya. Tapi kalau sampai earcup-nya rusak, ya udah berarti kamu harus beli headset baru daripada beli earcup baru. Tapi di luar itu silahkan beli yang murah, nggak masalah selama audionya cocok di telinga kamu. Nggak ada dampak negatif apapun. Selanjutnya masih dari dunia audio, speaker. Untuk kualitas juga sama, tidak bisa dibahas detail di video ini. Tapi satu hal yang perlu kita tahu bahwa dalam audio ada istilah bottleneck, sama seperti komponen PC pada umumnya. Sebelum nyampe ke speaker, sinyal audio itu harus lewat sound card dulu, baru lewat kabel, setelah itu masuk ke speaker. Berarti kualitas sound card dan kabelnya akan berpengaruh terhadap output audio yang kita dengarkan. Dan masih dari pengalaman pribadi, saya pernah upgrade speaker dari yang harga 300 ribuan ke harga 3 jutaan. Waktu saya tes side by side, ternyata suaranya nggak beda jauh bre. Langsung hampir menyesal saat itu juga. Tapi akhirnya saya pikir, nggak mungkin lah ya, masa nggak ada bedanya. Akhirnya saya cari tahu dan ketemulah alasan kenapa harus ada sound card yang harganya sampai jutaan.
Karena ini tadi, sound card akan bisa menentukan kualitas audio yang kita dengerin. Akhirnya saya upgrade sound cardnya, walaupun bukan yang harganya terlalu mahal gitu ya. Dan beneran setelah diganti sound cardnya, suaranya langsung keluar bre. Bagus banget dibandingin speaker 300 ribuan. Jadi dampak negatif dari speaker murah itu ya nggak ada hal lain selain kualitas audio. Dan speaker ini juga termasuk salah satu peripheral yang jarang rusak. Beli satu bisa bertahan sampai puluhan tahun dalam kondisi normal gitu ya. Mau yang mahal, mau yang murah, biasanya sama-sama awet. Jadi selama hasil audionya masih cocok sama telinga kamu, walaupun harganya murah, silahkan beli aja. Karena tadi minusnya hanya soal performance. Output audionya tidak semewah speaker yang lebih mahal. Selanjutnya masih dari audio, mikrofon. Prinsipnya masih sama, semakin mahal harganya, output audionya akan semakin bagus. Tapi kualitas audio mikrofon ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal. Polar patternnya seperti apa, ada atau enggaknya fitur noise reduction, di mana noise reduction ini juga tiap mic akan punya kualitas yang berbeda. Termasuk sound card. Sama seperti speaker, kualitas sound card tempat mikrofon nyolok juga berpengaruh terhadap output audionya. Jadi akan ada kondisi di mana mikrofon murah pakai sound card bagus, suaranya akan bisa lebih bagus dibandingin mikrofon mahal yang dicolokin ke sound card murah. Jadi masih sama seperti sebelumnya, semakin murah harga mikrofon, kualitas audionya juga akan semakin murah juga. Tapi biasanya orang yang cari mikrofon murah memang butuhnya untuk sesuatu yang bukan terlalu profesional gitu ya. Cuma untuk sekedar meeting online misalkan. Jadi asal ada mikrofon gak masalah, yang penting keluar suaranya. Jadi silahkan beli mikrofon murah kalau memang itu kebutuhan kamu, gak masalah. Gak ada efek samping selain kualitas audionya yang tidak terlalu mewah. Tinggal pilih polar patternnya seperti apa. Apakah untuk menangkap suara hanya dari depan aja atau bisa menangkap dari samping juga. Termasuk connectivity-nya. Apakah pakai USB atau pakai audio jack. Kalau pakai jack-jacknya yang seperti apa. Berikutnya webcam. Ini lebih simple lagi. Ya masih sama seperti yang lain, semakin mahal akan semakin bagus gambarnya. Di mana bagusnya gambar ini salah satunya dipengaruhi oleh resolusi yang lebih tinggi. Jadi semakin murah webcamnya, semakin rendah resolusinya. Jadi gambar yang muncul akan semakin kurang bening gitu ya. Tapi dalam webcam ada juga fitur tambahan seperti auto framing, face detection dan yang lainnya. Di mana semakin murah sebuah webcam, fungsinya akan semakin basic. Cuma untuk fitur tambahan ini tadi udah bisa sedikit terbantu dengan adanya software macam Nvidia Broadcast. Auto framing bisa dilakukan lewat software, lighting bisa diperbaiki juga lewat software dan sejenisnya. Dan untungnya masih sama seperti yang lain, webcam ini termasuk salah satu part yang jarang rusak. Beli sekali bisa bertahan sampai bertahun-tahun. Jadi silahkan sesuaikan dengan kebutuhan kamu. Webcam murah, resolusinya rendah, kualitas gambarnya juga nggak terlalu bagus, dan fitur-fitur tambahan juga seharusnya tidak ada. Jadi kalau kamu cocok dengan fitur yang basic seperti itu, silahkan beli yang murah, nggak masalah. Nggak akan ada efek sampingnya. Berikutnya, mouse dan keyboard. Ini saya jadiin satu aja karena secara konsep hampir sama. Murah mahalnya mouse dan keyboard ini adalah tentang performance. Di mana performance ini bukan hanya tentang dikliknya sebuah mouse atau diketiknya sebuah keyboard, tapi lebih ke arah responsnya. Apakah saat kita ngeklik responsnya instan atau enggak? Ada delay atau enggak? Terus gimana polling rate-nya? Seberapa banyak komen yang bisa kita kirimkan dalam 1 detik? Untuk mouse dan keyboard yang mahal, kita ngeklik banyak gitu ya dalam 1 detik, semuanya bisa masuk. Tapi kalau mouse yang murah, nggak bisa be. Semakin murah mouse dan keyboard, ini tadi semua performance-nya juga akan semakin rendah. Tapi rendahnya performance ini kalau cuma dipakai buat ngetik dan kegiatan kantoran, nggak akan ngaruh coy. Untuk keyboard ada lagi yang namanya mechanical keyboard, di mana switch-nya ini harganya juga macam-macam, ada yang murah, ada yang mahal. Waktu dipakai ngetik rasanya juga beda banget. Akhirnya ada keyboard yang harganya cuma 300 ribu, tapi ada juga yang harganya sampai lebih dari 10 juta. Wow. Tapi sekali lagi, kalau kebutuhannya hanya basic untuk kantor, di mana kalau kita nyarinya barang murah, berarti ya seharusnya bukan pemakaian yang terlalu berat gitu ya. Semua perbedaan ini ya nggak akan ada gunanya buat kita kali ya. Jadi kalau butuhnya cuma untuk kerjaan office, beli keyboard atau mouse yang murah nggak masalah. Tapi kalau kerjaan kamu banyak ngetiknya, nggak ada salahnya jangan beli yang terlalu murah keyboardnya. Beli yang agak mahalan dikit, yang penting udah mechanical dan switchnya enak dipakai buat ngetik, itu akan sangat membantu. Selebihnya ya nggak ada dampak negatif lain kali ya. Terakhir tentang monitor, perlu nggak beli monitor yang mahal atau yang murah aja sebenarnya udah cukup? Untuk yang satu ini nggak bisa dibahas di sini. Saya sarankan kamu langsung masuk aja ke channelnya Grey to Grey. Bisa diklik di sini.
Di situ ngebahas semuanya tentang monitor nggak pakai drama. Pembahasannya objektif berdasarkan hasil pengujian, bagus ya bagus, jelek ya jelek, semuanya disampaikan apa adanya. Termasuk informasi ringan tentang display secara general, seperti apa itu akurasi warna, ICC profile, monitor apa yang sesuai dengan kebutuhan kita, dan banyak lagi lainnya. Jadi jangan lupa, mampir langsung aja. Grey to Grey.